aja, langsung ke materi. Thank you. Oke, siap. Jadi di pertemuan ketiga ini kita bakal ngomongin yang namanya SDM, format radio, dan radio programming. Apakah sudah muncul? Sudah, Sudah. Mas. Ya, Mas. Nah, SDM, format radio dan radio programming. Kita ngomongin yang pertama soal SDM dulu teman-teman. Kita tahu di radio itu bukan peran sendirian. Jadi bukan cuma si penyiarnya aja, tapi ada berbagai orang yang berperan di radio itu. Dari yang paling atas ada owner sebagai orang yang bertugas kepemilikan radio tersebut. Di bawahnya ada general manager. Beliau bertugas dan bertanggung jawab dalam hal keseluruhan aktivitas yang ada di radio, mulai dari programnya, aktivitas marketingnya, sampai alat-alat atau menjaga bertanggung jawab terhadap teknisinya, agar si alat itu tetap terjaga. Di bawahnya general manager, kita ke sebelah kiri ada marketing manager. Kita tahu marketing bertugas dan bertanggung jawab dalam hal mencari klien, menjual program itu agar laku dan mendapat cuan sebanyak-banyaknya untuk sebuah stasiun radio. Selanjutnya program director bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola program, bagaimana si program itu tetap terjaga konsistensinya, tetap terjaga kualitas produknya, dan juga menjaga air personality dari si penyiarnya. Sebelah kanan lagi ada technician chef atau manajer teknisi. Beliau bertanggung jawab dalam menjaga dan memantau alat-alat siar itu tetap sehat dan bisa digunakan untuk operasional radio. Di sebelah bawah ada public relations atau PR yang bertugas dalam menciptakan citra positif si stasiun radio itu. Bagian traffic, kita tahu ngomongin soal bagaimana situasi lalu lintas di sebuah daerah radio itu berada. Office, bagian administrasi, surat menyurat radio. Sales eksekutif itu staff dari marketing manager. Lalu ada manajer produksi, bagaimana ia bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan produksi yang ada di radio, baik dari spot iklan, atau bumper, IDs, atau ada drama radio. Nah, si manajer produksi inilah yang bersama stafnya bertanggung jawab dalam hal produksi radio. News director ngomongin soal berita atau news-news yang wajib disiarkan di radio tersebut. Music director tentu ngomongin soal musik ya teman-teman. Dia bertugas dan bertanggung jawab untuk menyeleksi kira-kira lagu-lagu apa sih yang cocok untuk di on airkan atau yang tidak cocok di on airkan di suatu stasiun radio. Si music director ini juga bertugas dalam menjalin komunikasi atau menjalin hubungan baik dengan. Sorry Mas Pandi, ini siap. PPT-nya belum jalan. Oh iya Mas, emang tampilannya gini aja Mas. Oke, jadi belum masuk ke slide berikutnya. Iya, emang nanti Oke, slide berikutnya itu fokus di produser aja. Siap Mas Angki. Music director itu seperti yang tadi ngomongin soal musik dan bertugas menjalin relasi dengan para label rekaman. Nah, yang di bagian bawahnya, produser, announcer, dan operator serta scriptwriter itu adalah peran-peran yang krusial dalam produksi program radio. Kita next ke spesifik ngomongin produser radio. Beliau bertugas dalam penyajian sebuah show atau program radio, memastikan tersedianya materi siaran, melakukan briefing terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam on air. Kita tahu biasanya nggak cuma penyiar aja ya teman-teman, tapi biasanya ada operator di sana, ada tamu-tamu, atau ada pihak sponsor dalam sesi talk show. Nah, si produser inilah yang harus memberikan briefing sejelas-jelasnya agar ketika on air tidak terjadi miskomunikasi di antara mereka. Dan juga memantau flow siarannya dan melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh si penyiarnya. Nah, selain produser, tadi udah saya sebutkan ada announcer dan operator serta scriptwriter. Nah, 4 peran ini yang nantinya teman-teman bakal pilih dan lakukan ketika berkelompok gitu. Si announcer dan operator menjadi satu, si produser sendiri dan scriptwriter sendiri. Jadi total ada 3 orang
per kelompok yang nantinya bakal teman-teman memproduksi program siaran radio. Apa aja sih yang kira-kira harus diproduksi? Nah, ini dia ada di slide selanjutnya. Elemen produksi yang pertama tentu words atau human voice yang ditugaskan oleh si announcer-nya. Bumper nomor 2, bumper dan jingle itu ditugaskan oleh scriptwriter bagaimana ia menuliskan naskah yang dapat merepresentasikan program radio itu yang kemudian dikemas dalam durasi 2-15 detik. Van, Musik, sorry, Van, tak potong. Tadi harusnya gimana udah Mas? jalan slide toh? Gimana Mas? Harusnya udah jalan slide kan? Iya. Ini slide-nya masih cover. Oh iya. Iya, dari tadi itu slide-nya cover. Ups. Sorry Mas. Ini keluar nggak Mas? Ini elemen produksi sekarang. Elemen produksi. Uh-uh. Nah ketika di sorry. Ini masih elemen produksi. Nah, berubah nggak Mas? Enggak, masih elemen produksi. Wait. Atau di save as PDF. Sorry ya teman-teman ya, sambil nunggu. Nanti untuk teman-teman langsung aja bisa interupsi melalui suara bisa dihidupkan kayak tadi Surahmin lewat chat ya. Nanti bisa langsung di terus juga nggak masalah. Coba Van digeser lagi Van. Berubah nggak Mas? Masih produser radio. Produser radio? Elemen Ini produksi? Enggak berubah. Wah, masih stuck ya? Kenapa ya? Coba di Atau save as aku PDF. coba stop share dulu kali ya Mas, terus share ulang. Sorry. Gak apa-apa bos. Oh nanti ini. Nah ini muncul. Ini masih elemen produksi. Ketika digerakin. Coba kamu dimatikan dulu share screen-nya, di stop dulu, stop share screen. Oke. Nah kemudian coba di share screen ulang atau di save as produksi. Save as PDF. Nah coba kamu next. Nah ini keluar. Nah, bisa ya Mas? Tadi kayaknya masalah. Langsung di aja close. Nanti kayak Surahmin dan teman-teman kalau lihat langsung dikabari aja ya. Bismillah. Bisa di audio. Wah, iya Mas benar macet. Atau selain ini gimana bisa ya nih? Mas? Ini bisa nih. Nah kalau ini bisa, kalau dia full screen nanti nggak bisa. Ya wes gini aja, nggak apa gini aja. Gini aja nggak apa-apa ya? Oke, siap. Dari mana nih? Oh dari sini aja kali ya, elemen produksi ya. Kita lanjut. Jadi tadi penting banget keempat peran itu ya teman-teman dalam produksi program radio nantinya. Ada produser, ada announcer dan operator, dan ada scriptwriter. Nah ini elemen produksi yang harus teman-teman nanti lakukan ketika memproduksi program siaran radio. Yang nomor 1 tentu peran dari si announcer-nya, nomor 2 dan nomor 3 bumper dan jingle itu peran dari scriptwriter bagaimana ia harus membuat naskah yang dapat merepresentasikan si program itu melalui bumper dan jingle berdurasi 2-15 detik. Musik dan lagu merupakan tugas dari produser, sound effect dan background peran dari announcer, dan materi siaran itu tugas dari produser. Jadi masing-masing mendapat 2 tugas per orang di dalam berkelompok nantinya gitu. Itu sebenarnya sifatnya fleksibel sih, tapi yang harus teman-teman ketahui, yang harus teman-teman nanti produksi itu setidaknya ada 6 elemen produksi ini. Oke, kita next balik lagi ngomongin format siaran radio. Dapat didefinisikan sebagai upaya pengelola stasiun radio untuk memproduksi siaran yang dapat memenuhi kebutuhan audiensnya. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi sasaran khalayak secara spesifik untuk berkompetensi dengan media lainnya di suatu lokasi siaran. Format siaran radio ini sekarang semakin
penting untuk dilakukan setiap stasiun radio agar terciptanya spesialisasi siaran gitu teman-teman. Karena kita tahu sekarang banyak banget radio-radio, baik radio yang lokal, yang konvensional maupun radio-radio online. Nah, bagaimana cara menjadi top of mind pendengarnya? Salah satunya mempunyai format siaran yang shuttle, yang konsisten dan yang unik gitu. Mempunyai positioning yang berbeda dengan radio-radio lainnya. Biasanya format siaran radio itu dapat dikenali dan atau ditentukan oleh visi misi perusahaan, riset terhadap kebutuhan audiens, riset terhadap apa yang lagi viral, apa yang lagi diomongin di media sosial itu bisa dibawa ke siaran kita, dan juga studi banding dengan radio kompetitor. Biasanya format siaran radio itu dapat dikenal dari programnya, tentu air personality penyiarnya, pilihan musik dan lagu, spot atau jingle, dan bentuk-bentuk promosi radio lainnya, baik di radio secara programnya di on air maupun bentuk-bentuk promosi di media sosialnya, di aktivitas digitalnya. Menurut praktisi dari Amerika bernama French Star dan Mick Cavett, beliau membagi format siaran menjadi 3. Yang pertama ada format musik, informasi atau news, dan format khusus. Pada praktiknya, hampir seluruh radio menggabungkan antara format musik dan format informasi gitu teman-teman. Karena si pendengar tetap butuh kedua hal ini, format musik dan juga informasi. Biasanya terdapat penekanan porsi yang lebih besar pada salah satunya. Lazim dilakukan siaran berita diselingi oleh musik ataupun siaran musik diselingi oleh informasi atau news. Nah, dari ketiga format ini akhirnya terbagilah ke beberapa bagian gitu yang biasanya diterapkan oleh radio-radio di Indonesia maupun di ibu kota Jakarta. Seperti radio musik kebagi lagi menjadi pop barat. Biasanya ini contohnya adalah Radio Prambors, Mustang. Pop Indonesia contohnya ada iRadio, ada Gen FM. Indonesia dan Barat itu Radio Suara Gama FM, Unisi Radio. Untuk Jakartanya ada di Trax, Radio Dangdut ada MBS FM kalau tidak salah. Format informasi atau news ada news dan all news. Yang all news ada El Sinta Radio, yang news ada Star FM Jogja. Silakan teman-teman bisa explore sendiri gitu ya secara mandiri gimana sih perbedaan antara radio pop barat atau radio Indonesia yang dia sama-sama segmennya anak muda, tapi pasti ada perbedaan di sana. Nah, untuk segmennya biasanya kebagi menjadi 5 segmen ini teman-teman. Ada radio anak muda, dewasa muda, dewasa. Jadi dewasa dan dewasa muda itu berbeda ya. Ada radio multisegmen dan biasanya ada juga radio perempuan atau female radio. Selanjutnya adalah contoh dari program radio keluarga di nomor 1, gimana ini merepresentasikan program yang berjudul Panggung Juara. Kita tahu ini biasanya untuk para orang tua muda gitu ya biasanya, karena biasanya orang tua muda itu mempunyai anak yang masih relate dengan siaran ini. Jadi ini merupakan contoh radio keluarga. Dan yang nomor 2, digital activation dari radio anak muda. Kayak tadi udah dimention, format siaran itu nggak cuma dari programnya aja, tapi dari bentuk-bentuk promosi radio lainnya. Dan ini ngomongin soal overthinking gitu ya, pasti anak-anak muda sangat relate dengan kegiatan overthinking ini. Siangnya nggak mikir apa-apa, tiba-tiba malamnya kepikiran ubur-ubur melahirkan kayak gimana. Itu salah satu contoh aktivasi digital yang ngomongin soal overthinking yang tentu relate dengan segmentasi radionya, yaitu radio anak muda. Next, kita ngomongin soal turunan dari format siaran. Jadi ketika radio udah punya nih, oh format siaranku kayak gini gitu, format siaran radio A itu kayak gini, maka yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan yang namanya radio programming. Merupakan penciptaan program siaran dan penjadwalannya jam per jam. Jadi kalau udah ada formatnya, kita tinggal buat nih, kira-kira dari 24 jam itu program-programnya apa aja sih. Nah, kita lakukan dengan melakukan kegiatan radio programming. Biasanya radio programming terdiri dari perencanaan jadwal siaran, isi siaran, dan produksi program selama periode tertentu. Radio programming ini merupakan faktor paling penting teman-teman yang menentukan kesuksesan suatu radio. Karena program yang baik dan menarik tentu akan mendatangkan banyak pendengar.
Nah, dengan banyaknya pendengar yang datang gitu, dengan banyaknya pendengar yang dengerin program kita, tentu klien-klien pada seneng ya untuk bisa tap in atau untuk bisa beriklan di radio yang ujung-ujungnya bisa mendukung kegiatan operasional radio itu sendiri. Prinsipnya setidaknya ada 5 yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama regularly atau tim produksi harus membuat pola tertentu yang teratur untuk membangun kebiasaan pendengar. Yang kedua repetition, pengulangan terhadap tema, segmen dan tagline harus dilakukan secara terus-menerus. Sustainable, program radio harus sesuai dengan rasa dan kebutuhan pendengar. Jadi kalau ngerasa program Korea gitu misalnya, tapi radio kita radio dewasa nih, wah kayaknya nggak cocok, ya udah nggak usah dipakai, nggak apa-apa, nggak usah ngikut-ngikut yang lagi ngetren, padahal itu tuh bukan kebutuhan pendengar kita gitu. Explanation of censorship, tentu harus ada sensor internal dulu teman-teman terhadap materi siaran sebelum akhirnya itu di on air-kan. Dan voice, tim produksi harus memilih penyiar yang menampilkan suara yang menarik demi keberhasilan operasi radio. Suara yang menarik itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya ya, suara yang menarik adalah suara yang cocok dengan apa yang programnya tawarkan. Contohnya Nikta Gina dan Desta dengan suaranya yang kayak gitu, itu cocok banget teman-teman kalau dia ditaruh di siaran pagi gitu, cocok banget. Beda ketika misalnya Nikta Gina dengan suara yang bukan rada ya, yang cempreng gitu ya. Misal ditaruh di program malam yang itu tuh nemenin aktivitas pendengarnya menuju tidur, baca-bacain request, baca-bacain salam, mungkin rada kurang cocok gitu ya. Tapi kalau di pagi itu cocok banget sih. Nah, sebagai tim produksi kita harus pintar-pintar atau peka terhadap bagaimana memilih si voice ini, si penyiar ini agar sesuai dengan program yang akan kita jalankan nantinya. Dan yang terakhir, setidaknya ada 8 konsep programming harus teman-teman tahu. Yang pertama, kenali kebutuhan dan keinginan pendengar, riset untuk mengetahui acara yang disukai pendengar, tentu harus disesuaikan dengan budget dan SDM yang tersedia. Perhatikan aspek untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas siaran. Nah, ini penting banget teman-teman ketika mungkin teman-teman nanti membuat program yang ngetren banget gitu, yang naik banget grafiknya dalam waktu yang cukup cepat. Nah, perhatikan juga bagaimana menjaga konsistensi program itu agar selalu menjadi top of mind pendengarnya. Memantau program radio kompetitor itu perlu. Perkembangan teknologi program yang sedang marak atau yang sedang ngetren itu pasti kita harus beradaptasi ya, bagaimana suatu radio itu nggak cuman radio aja, kan harus ada aktivasinya, harus aktif di sosmed, TikTok, dan Instagram, dan berbagai challenge-challenge yang lainnya harus tetap selalu beradaptasi dengan tren yang ada. Dan yang terakhir, tentu radio punya kode etik penyiaran yang harus teman-teman sesuaikan nantinya ketika membuat suatu program. Nah, itu beberapa materi soal SDM, soal format siaran, dan konsep radio programming. Dan oh ya masih ada yang terakhir ini ada contoh bagaimana penerapan radio programming ya teman-teman. Dimulai dari jam 5 pagi. Programnya bisa dilihat dialog Islam dengan format siaran dialog interaktif bersama narasumber. Jenis lagunya religi dan materi siarannya ceramah Islam atau tanya jawab konsultasi tentang keislaman. Pagi-pagi jenis programnya nuansa pagi dengan format siarannya ada beritanya, materi siarannya pun berita yang aktual ya. Jam 8 sampai jam 9, kabar Anda jam 9 sampai jam 12 ada song request. Bisa dilihat di sini emang menurut saya sudah baik dalam melakukan radio programming dalam contohnya, karena jam pembagian jamnya ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan atau aktivitas si pendengar ya teman-teman. Jam 5 biasanya selesai melaksanakan ibadah ya, pasti pengen dengerin yang relate dengan keislaman, maka dibuatlah program dari jam 5 sampai jam 6, terus lalu biasanya udah menuju jam 6 nih. Di perjalanan menuju berangkat kerja, artinya biasanya dalam mengendarai kendaraan pribadi atau berada di
kendaraan umum gitu ya, biasa kan butuh berita-berita yang aktual nih, makanya dikasih tuh program yang namanya Nuansa Pagi dengan materi siaran full berita aktual. Jam 9-nya udah nyampe kantor, pastinya kita berubah ke format tips dan materi tentang agenda-agenda atau info-info tentang acara yang ada di suatu daerah tertentu, dan biasanya menuju jam makan siang itu interaktif ngomongin soal request-request lagu dan info-info tips ringan tentang musik atau tentang artis-artis yang lagi ngetren itu. Biasanya seperti itu teman-teman kalau ngomongin soal radio programming berdasarkan programnya jam per jam. Oke, segitu dulu. Ternyata kameranya mati. Nah, segitu dulu teman-teman materi tentang hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang SDM atau tentang format, tentang radio programming? Monggo. Monggo Mas Mbak, ini kayak Surahman gitu ya. Surahman kan besok juga mau magang di radio. Monggo Men, mungkin ada beberapa yang sebelum kamu ke radio bisa mempersiapkan diri dulu gitu. Sebenarnya belum ada pancingan aja sih Mas. Jadi kalau misalkan nanti misalkan udah masuk di magang terus ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan Oke. di kelas gitu Mas. Ya, nanti kan teman-teman bakal akan jadi penyiar juga gitu di mata kuliah ini kan ada output suara teman-teman gitu. Nah, ini Mas Alfandi kan juga salah satu penyiar. Nah, saya pengen ini aja sih dengar gitu, kita challenge ya. Ini kan materi kita udah jalan nih. Nah, mungkin nanti coba Mas Alfandi gitu bikin satu narasi yang nanti akan diikuti sama teman-teman. Misalnya di sini nanti Ailen, kemudian Okta, Surahmin, dan teman-teman yang lain. Monggo Mas Fandi bikin satu narasi pendek aja gitu. Oke, siap. Kemudian nanti coba teman-teman mengikuti gitu. Sorry kameraku mata ya. Nah, Monggo. Fandi Mas dulu ya. ya. Karena ini materi kan kita tentang SDM ya. Mungkin teman-teman udah Benar. pada paham. Nah sekarang kita lebih banyak ke diskusi dan langsung ke nyoba Siap. gitu. Bentar, Kita sebenarnya saya ada sih Mas. Ya silakan Mas Fandi. Misalnya bisa dicari Opening. dulu. Ini teman-teman siap ya. Nanti saya random aja dan teman-teman kudu siap gitu. Karena nanti bakal kalian yang bakal ngomong di depan. Nah, kalau teori ini mau PDF, tapi kalau bisa kayak gini kan nggak bisa nih gitu. Benar. Ayo Mas Fandi nanti mempersiapkan, nanti bisa saya tiba-tiba nunjuk Dita kayak atau saya nunjuk Irfan gitu atau Jaiba atau mungkin semuanya kita gantian. Pede aja ya dengan suaranya. Saya sendiri aja juga suara saya itu amburadul. Ayo Mas Fandi nanti kalau ada mungkin bisa di-share di sini teksnya, nanti teman-teman tinggal mengikuti. Fandi punya teksnya, Van? Kayaknya sih ada Mas, ini lagi aku cari dulu Mas. Sebentar. Ya sampai teman-teman mempersiapkan suaranya ya. Harusnya di Ya kita tunggu. Masih lama waktu kita. Jadi ini emang cuma 13 orang, ini malah ada yang keluar satu. Jadi 14. Ada Mas? Atau cari naskah? Boleh. Sebentar Mas, harusnya ada sih Mas. Ada penyiar Kita Pak. cari dulu. Terdadakan ini Mas Angki. Loh iya. Sekarang kita serba Serba improve. dadak. Sebentar. Harusnya ada Mas.
Atau mungkin Surahman punya gitu atau Okta punya naskah. Ini kemarin jadi host di program TV ya, nah sekarang jadi penyiar di program radio. Atau mungkin Dita punya, Ellen. Oh iya Ellen, tuh. Ellen kayaknya ini ya, Audrey, Audrey ada nggak? Audrey kan juga penyiar. Atau Ellen, Gak ada kamu doang ya? Ikom bukan? Ini ada yang Ikom nggak? Atau cari aja Van. Ini lagi saya cari Mas. Sip. Harusnya sih ada. Atau silakan mungkin juga teman-teman bisa mempersiapkan naskahnya sendiri. Cari aja googling nanti kemudian dibacakan dengan cara teman-teman sendiri. Kayaknya Surahman juga udah mempersiapkan diri. Wih. Oh ini Audrey masuk. Ayo Audrey mungkin bisa memulai ya nanti. Mantik ini Audrey juga Kom Radio. Audrey juga alumni Ikom ya Mas ya? Oh iya. Audrey cek suara dong. Audrey ini di kelas ya. Iya Mas, di kelas. Audrey punya naskah yang pernah teman-teman baca sendiri. Gimana Van? Ada nih Mas. Nah, oke. Terus nanti silakan teman-teman gantian. Biar ngantuk ya. Biar ada aktivasinya Mas ya. Oh Kegiatannya iya. gitu. Tapi Udah dapat? saya Mas. Nah, gini aja deh. Di share screen ya. Siap. Bentar Mas, masih loading. Lama ya? Ayo, udah dapat Van? Dapat nih Mas, tapi rada nge-lag Atau kirim ke laptopnya. WA, aku nanti tak bukakan dari sini. Nah kan? Kirim ke WA aja Van. Tak buka dari tempatku Van. Siap Share Mas. screen. Kok ada tulisan gitu ya? Nah. Muncul nggak teman-teman? Muncul nggak Mas Angki? Muncul. Nah, yuk siapa yang mau duluan? Coba Fandi dulu siaran dong. ala-ala. Coba Fandi dulu nanti habis itu teman-teman secara Oke. acak. Sekarang nih Mas. Ya, monggo silakan Van. Siap. Kita coba-coba siaran ya. Ini radionya namanya Radio Gen FM 98,7 FM. Contohnya seperti ini teman-teman. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Ditemenin sama gue Fandi yang lagi happy banget karena gue bangga jadi orang Indonesia.
Soalnya Indonesia sekarang punya track dunia gitu teman-teman ya. Teman-teman, track dunia gitu Sobat Gen yang dipunyai oleh yang namanya adalah Pertamina Sirkuit Mandalika gitu 2022. Semoga suatu hari nanti kita juga bisa bikin bangga bangsa ini ya. Kira-kira kayak gitu Mas Angki. Oke, thank you Pak. Nanti teman-teman nyambung ini ya, yang kosong-kosong ini ya. Jadi silakan mungkin bisa coba dulu. Monggo, Okta. Wis, langsung ready gini. Ini silakan diisi sendiri ya, di Karang Dewe. Coba dulu ya, Mas. Yoi, silakan. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Ditemenin sama gue, Octavia, yang lagi happy banget karena gue bangga jadi orang Indonesia, soalnya budayanya banyak banget nih. Semoga suatu hari nanti, Mas grogi. Enggak apa-apa. Kalau Mbak, ini baru online ya, belum offline. Belum offline ya Mas. Enggak apa, nanti lama-lama juga terbiasa. Moga silakan, Okta. Ya. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Ditemenin sama gue, Octavia, yang lagi happy banget karena gue bangga jadi orang Indonesia, soalnya budaya di Indonesia sangat banyak sekali. Semoga suatu hari kita juga bisa bikin bangga bangsa ini ya. Oke, Okta. Sekarang kita nyambung coba ke Dita. Edit. Gimana Mas? Ya bentar. Gen 987 FM semua bisa siaran. Ditemenin sama gue, Dita Aditya Perikasari yang lagi happy banget. Karena gue bangga jadi orang Indonesia. Soalnya, Indonesia adalah sebuah negara yang banyak sekali memiliki kekayaan alam. Jika kita dapat menyebutkan setiap lokasi wisata yang ada di Indonesia, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Keunggulan wisata yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan sangat beragam dan tak hanya satu saja. Semoga suatu hari nanti kita bisa, nggak tahu Mas apa ya? Itu kan ngelanjutin loh. Semoga suatu hari kita bisa, apa ya Mas? Nggak tahu Mas. Nyambungin aja. Semoga Tentu suatu baca ini aja Mas. Iya, nggak apa. Bacain aja. Nanti sisanya coba improve. Semoga suatu hari kita juga bisa bikin bangga bangsa ini ya. Oke, thank you Dita. Moga teman-teman improve lagi. Min. Ayo, Amin. Ya Mas, Yang panjang dong. ini belum nemu sampai sekarang kalimatnya. Ya, moga teman-teman mempersiapkan yuk. Ini karena orang yang nggak banyak jadi bisa semuanya. Yuk. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Ditemenin sama gue Amin Asyuro yang lagi happy banget. Karena gue bangga jadi orang Indonesia. Soalnya apa? Soalnya Indonesia itu banyak sekali budayanya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah semoga nih suatu hari nanti kita juga bisa ya bikin bangga bangsa ini. Oke, thank you Min. Yuk, Sharon. Nah, Sharon. Wih, tak kira ketiduran. Ya, silakan. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Ditemani sama gue, Seren yang lagi happy banget. Karena gue bangga jadi orang Indonesia, soalnya Indonesia punya banyak sekali bahasa. Semoga suatu hari kita juga bisa bikin bangga bangsa ini ya. Oke, coba Sharon lagi dong. Agak semangat dong, kamu lemes gitu. Dimainkan intonasinya. Yuk, silakan. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Ditemani sama gue, Seren yang lagi happy banget karena gue bangga jadi orang Indonesia, soalnya Indonesia punya banyak sekali bahasa. Semoga suatu hari kita juga bisa bikin bangga bangsa ini ya. Oke, thank you Sharon. Kita ke coba Audrey.
Oke, Audrey mungkin bisa coba dulu. Iya, Mas. Suaramu sorry, feedback punya Fandi bisa dimatikan Ya, coba. nggak apa-apa. Coba lagi. Ya udah. Bismillah. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Halo, ditemenin lagi sama aku, Audrey, yang lagi happy banget nih. Karena aku tuh bangga banget jadi orang Indonesia. Soalnya Indonesia tuh punya top men's double di bulu tangkis, yaitu siapa lagi sih yang nggak tahu The Minions. Jadi The Minions itu ada Kevin Sanjaya Sukamulyo dan partnernya Matus Fernaldi Gideon yang sekarang menempati nomor 1 top dunia buat men's double di tim bulu tangkis. Ada semoga suatu hari kita bisa juga ya bikin bangga bangsa ini kayak The Minions. Oke, thank you Audrey. Kita ke Yaiba. Yo Yaiba. Yaiba Kalani. Yoi. Gen 98,7 FM semua bisa siaran ditemani sama gue Bakalani yang happy banget karena gue bangga jadi orang Indonesia soalnya ada pemuda Pancasila nih. Semoga suatu hari ini juga kita bisa bikin bangga bangsa ini. Oke, thank you Yaiba. Salam buat pemuda Pancasila. Oke, Dava. My Health Free Dava. Dava, wah ini ada nggak? Oke, Dava nggak mengikuti ya. Di Dava. Hilang loh sekarang. Ya ke Irfan. Evan. Irfan Nur. Oh, ini Irfan juga kayaknya nggak mengikuti. Mas Fandi, teman-teman yang nggak ngerespon di kick aja nggak apa-apa. Karena Siap, Mas. host aku raiso ya. Oke, Torik. Oh, audinya bentar. Audinya nggak bisa. Ya, tuh. Ya, di dubbing temanmu ya. Iya, ke tadi siapa sih Torik ya? Monggo Torik Hanif. Yoi. Bentar sorry. Torik suaranya kok mendem ya? Apa ya? Enggak. Kamu jauh ya? Pakai headphone-nya agak error Mas. Coba agak dideketin dikit. Depan mulut ini. Hah? Oh. Tes masih mendem Mas. Oke, ya nggak apa. Yang penting udah masuk. Yuk. Dan 98,7 FM semua bisa siaran. Kita menyentuh Torikan Farudin karena yang lagi happy banget karena gue baru jadi orang Indonesia soalnya beberapa player Indonesia berhasil lolos PI yang menjadi salah satu yang menjadi perwakilan saya. Semoga suatu hari kita juga bisa bikin bangga bangsa ini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Tarik. Nanti kan kita coba terus. Ini Dava bisa masuk lagi. Dava, silakan ini. Keluar lagi ya. Dava kayaknya kendala sinyal ya. Oke, terima kasih teman-teman ini kayaknya udah semua ya. Roja tadi udah? Roja Anggara? Belum ya? Monggo Roja Anggara. Oke, Mas. Yes. Gen 98,7 FM semua bisa siaran. Ditemani sama gue, Roza Anggara, yang lagi happy banget. Karena gue bangga jadi orang Indonesia, soalnya orangnya keren-keren, guys. Semoga suatu hari kita juga bisa bikin bangga bangsa ini ya. Oke, thank you guys. Ya, kita challenge lagi ya. Mas Alfandi kayaknya ada naskah lagi. Ada Mas. Oke, kita sekali lagi teman-teman. Gak apa-apa, kita membiasakan ngomong ya. Karena kita komunikasi, yang penting ngomong sih. Masalah benar atau salah itu nanti. Ya, Fandi mungkin bisa bantu saya untuk share screen. Yang ini di stop dulu nggak, Van? Coba sekali lagi. Oke, kita coba challenge lagi ya Mas Angki ya. Yoi, kan kita praktek langsung. Nah, masih baru banget tuh, jadi masih ada fotonya. Jadi crop ya. Kelihatan kan ya? Oke, kelihatan di zoom aja, Van. Bisa nggak? Ini udah nge-zoom sih, Mas. Udah mentok. Ya udah.
Oke. Wis mentok? Nah, Ya, udah monggo mentok nih Mas. silakan. Ya, silakan teman-teman ini ya, nggak usah fokus ke fotonya gitu, fokusnya ke teksnya. Kita langsung challenge Fokus saja ke ke teksnya teman-teman ya, ya. Pandi ya. Oke, kita langsung challenge ke teman-teman. Silakan coba Okta dulu. Wah, Okta wis siap gitu ya. Ayo tak. The all new Mustang 18.8.0 masih ditemenin Octavia, and I hope you are feeling good because, aduh, Enggak apa, Mas, di blended aja di Indonesia Inggris nggak masalah. Iya, ini rada-rada Inggris nih ya. Iya, Nggak apa-apa. kita Dibikin se-British aja Indonesia gitu. aja. Jadi di mix aja. Yes. di mix gimana Mas maksudnya? Jadi misalnya habis and I hope you are feeling good because terus kamu sambung ke bahasa Indonesia gitu. Dibikin, ya senyamannya aja sih. Mm-mm. Oke, ulang ya Mas. Yes. The all new Mustang 18.8.0 masih ditemenin Octavia, and I hope you are feeling good because cuacanya baru cerah banget nih guys. Jadi biar hari lo makin hype lagi, I'm gonna play apa ya? Bentar Mas, gak tahu lagunya ya Mas. Setahu aja. I'm gonna play bla 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 by bla bla enjoy. Ya, tak seingatmu. Okta. Ayo guys. Rapopo guys. Deg-degan banget Mas. Enggak apa-apa. Yuk, coba yuk. Oke. Wait, Mas. I'm gonna play. The all new Mustang 18.8.0 masih ditemenin Okta, and I hope you are feeling good because cuacanya baru cerah banget nih guys. Jadi biar hari lo makin hype lagi, I'm gonna play Amin Tak Seiman by Mahen. So enjoy. Oke, congratulations. Oke, kita next. Yuk, Min. Asik. Yuk, andalan nih. Yuk, monggo Min. Because apa ya Mas? Asal aja. Yuk, silakan. Sama kayak Audrey siapa? Okta aja deh. Loh, oke, monggo. Ikut deg-degan jadinya. Okay. The all new Mustang 88.0 masih ditemenin aku, Amin Asyura, and I hope you are feeling good because bingung saya Mas. Ayo. Saya kalimatnya because oh ya Mas. Oke, saya ulangi. The all new Mustang 88.0 masih ditemenin aku, Amin Asyura, and I hope you are feeling good because today is very very cerah gitu ya. Jadi gimana nih? Jadi biar hari lo makin hype lagi, I'm gonna play Hadapi Berdua by Tiara Andini. Enjoy it. Oke, thank you, Suramin. Ya kita coba ya, Audrey. The all new Mustang 88.0. Halo, masih ditemenin sama Audrey, and I hope you are feeling good because bentar lagi nih ada tanggal merah yaitu hari Nyepi. Jadi kita bisa liburan lagi selain kemarin tanggal merah buat Isra Mi'raj. Nah, jadi biar hari lo makin hype lagi nih, I'm gonna play My Universe by BTS featuring Coldplay. So enjoy. Oke, thank you Audrey. Kita coba satu lagi ya. Dari saya nanti kalau misalnya Mas Pandi mau lanjutkan lagi. Oke, Kak Aidan yuk. Monggo. Kedengeran nggak ya Mas suaranya?
Oh, kedengeran sekali. Oke. The all new Mustang 88.0 masih ditemenin Island, and I hope you are feeling good because it's rainy day. Jadi biar hari lo makin hype lagi, I'm gonna play What Makes You Beautiful by One Direction. Enjoy. Bagus Mas. Oke, ya. Bagus siarannya ya. Ya. Gih, teman-teman nanti mungkin bisa dilanjut sama Mas Fandi ya jika ada pertanyaan atau challenge lagi gitu. Monggo. Monggo teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan? Kita kalau nggak ada kita minggu depan coba lagi ya. Kita pokoknya coba untuk mulai teman-teman pede gitu untuk ngomong, kemudian kita coba improve. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan? Mas Fandi? Mas, ada nih Mas, terakhir sih soal kira-kira gambaran nanti teman-teman itu ngeduksinya kayak gimana sih gitu Mas, yang soal Spotify itu. Ya, jadi materi ya? Iya, saya share screen sebentar sedikit lagi sih terkait. Nah, sudah muncul Mas Angki? Sebentar, masih start. Mas Fandi, saya dan teman-teman, saya izin dulu ya. Nanti akan dilanjutkan sama Mas Fandi sebentar siap, gitu. Mas. Nanti langsung di close aja. Teman-teman semuanya matur nuwun atas waktunya. Nyun sewu ini saya cabut bentar gitu. Nanti akan dilanjutkan sama Oke, juga Hayatan pamit Gih. Ini nanti dilanjutkan sebentar aja, kemudian ditutup ya Mas Fandi ya. Siap Mas. Oke, matur nuwun deh. Selamat manja-manjaan ya sama Mas Fandi ya di sini. Banyak-banyak challenge saja ya. Gimana terus monggo jangan sama Mas Fandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Angki. Jadi ini ada bukan materi sih. Terakhir soal gimana sih nanti kira-kira gambaran yang bakal teman-teman produksi. Jadi rencananya saya dan Mas Angki nanti akan membuat satu wadah gitu ya, satu channel podcast. Contohnya kayak gini, ini namanya adalah RSJ, Ruang Siar Juara. Udah keluar kan ya? Yang di dalamnya itu ada banyak episode-episode podcast yang beda-beda gitu teman-teman. Ada ini Hot Seat, ada yang namanya The Captain, Interact View, ngobrol bareng, nganu, ngobrolin anu, dan episode-episode yang lainnya mungkin teman-teman nanti bisa sambil cari tahu juga. Jadi pengennya kayak gini, jadi nanti kita bikin satu channel podcast aja per kelas. Jadi misal ini kelas B dengan namanya nanti Ruang Siar kelas B gitu misalnya. Nah, di dalam episode ini adalah program radio yang nanti bakal teman-teman create per kelompok gitu. Jadi cukup satu episode podcast aja gini contohnya. Tapi nanti pengemasannya adalah pengemasan ala-ala radio. Jadi ada openingnya, ada lagu-lagunya di sana. Ada penyiarnya juga tentu, dan misalnya teman-teman buat seolah-olah ada tamu atau ada talk show di sana, monggo dibebaskan dari saya dan Mas Angki. Intinya ya dibikin satu program gini aja berdurasi maksimal banget 15 sampai 30 menit lah. 30 menit. Di sana ada lagu-lagunya juga. Pokoknya tetap eksekusi ala radio. Ada lagunya, ada penyiarnya, tapi platformnya platform podcast gitu. Kayak gitu sih teman-teman, dan dibuat per kelompok dengan berbagai peran-peran yang udah saya sebutkan beberapa menit yang lalu. Ada produser, ada scriptwriter, dan ada penyiar dan operator. Kayak gitu materi terakhir dari saya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kelasnya ditutup. Mungkin udah ya, udah cukup jelas ya. Baiklah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya kira cukup di sini pertemuan ketiga kita ngomongin soal SDM, ngomongin soal format dan radio programming. Jangan lupa teman-teman absen di My Class, dibuka sampai jam 6 kata Mas Angki. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan persiapan kelompoknya. Insya Allah 2 minggu ke depan, 2 minggu lagi bakal ada siaran tamu bersama praktisi radio ibu kota. Oke, sampai di sini dulu.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama kelas tadi berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Wandi. Siap. Terima kasih juga yang lainnya.